karena berhasil mengatasi dungeon break di Tokyo dan insiden duelnya dengan Thomas Andre. Masuknya Sung Jinwoo ke ruang konferensi diiringi bisik-bisik tetangga dari para peserta lain. Begitu Jinwoo duduk, Dr. Belzer langsung membuka konferensi dengan mengumumkan hasil penelitian yang cukup menggemparkan. Meningkatnya jumlah gate dan kemunculan monster akhir-akhir ini ternyata bukan satu-satunya fenomena yang sedang terjadi. Menurut Dr. Belzer, saat ini muncul aktivitas yang tidak biasa di langit, di mana semakin menguatnya konsentrasi energi sihir yang diserap atmosfer. Dr. Belzer menyebutnya sebagai Magisphere. Saat ini ada 9 negara sedang terkonsentrasi Magisphere di atas langit mereka, di mana yang paling kuat berada di atas langit Seoul, Korea Selatan. Begitu mendengar kata Korea, semua mata langsung tertuju kepada Jinwoo. Namun Dr. Belzer bilang, itu tidak ada hubungannya dengannya, karena jika dia bisa mengendalikan Magisphere, Jinwoo pasti sudah menjadi dewanya para hunter. Begitu tahu kalau jumlah Magisphere ada 9, Jinwoo langsung curiga kalau itu pasti ada hubungannya dengan 9 monark. Saat ini masih belum ada solusi untuk masalah tersebut, karena penyebabnya saja belum diketahui, tapi satu hal yang pasti, dunia akan segera mengalami bencana yang sangat besar. Setelah itu, Pak Brennon mengambil alih mimbar untuk mengabarkan berita duka di depan para peserta. Dia mengumumkan bahwa hunter Christopher Reed telah dibunuh 2 minggu sebelum konferensi dimulai. Mendengar hal tersebut, para anggota konferensi langsung syok. Bagaimana bisa ada orang yang sanggup membunuh seorang hunter level nasional? Kecurigaan mereka langsung tertuju kepada Jinwoo, karena dia baru saja dikabarkan membuat Thomas Andre babak belur. Namun Pak Brennon segera melanjutkan pidatonya, agar para anggota konferensi tidak buru-buru mencari kambing hitam. Kemudian Pak Brennon menampilkan foto ayah Jinwoo, penampilannya saat ini dan waktu masih muda, serta melabelinya sebagai tersangka utama. Karena wajahnya terlihat sangat mirip dengan Jinwoo, para peserta rapat semakin tidak berani melirik ke arahnya. Jinwoo sendiri terlihat kesal. Dungeon pada dasarnya memang wilayahnya para ruler, tetapi dia tidak habis pikir kenapa mereka mengirim monster yang penampilannya menyerupai ayahnya. Menurut informasi dari Pak Brennon, kalau si tersangka ditemukan di sebuah gate di wilayah Amerika, karena dia berbahasa Korea, Hwang Dong-su disuruh untuk menginterogasinya. Namun tanpa alasan yang jelas, dia menghajar hunter Hwang Dong-su dan kabur dari ruang interogasi, menyebabkan markas Biro Hunter terbakar. Menurut perkiraan Pak Brennon, kalau masih ada monster humanoid lain yang berhasil keluar dari gate berbeda, kemudian datang ke rumah Christopher Reed secara bersama-sama. Saat video menampilkan ayahnya, Jinwoo mendengar ayahnya mengatakan sesuatu kepada Hwang Dong-su agar jangan pernah pergi ke Korea lagi. Dia mengatakan itu bukan untuk melindungi Jinwoo, melainkan untuk menyelamatkan Hwang Dong-su agar jangan sampai kesengsaraannya dibawa sampai mati. Mendengar hal itu, Jinwoo 100% yakin kalau dia adalah ayahnya, dan ayahnya sudah tahu tentang kekuatannya. Kebenaran informasi tersebut langsung dikonfirmasi oleh Grid yang pernah berhadapan dengan ayahnya. Pak Brennon mengangkat topik tersebut karena dia ingin meminta bantuan dari seluruh anggota serikat yang hadir, agar bisa melaporkan kepada Biro Federasi jika ada yang melihat tersangka. Satu persatu peserta kemudian mulai bertanya. Dari pertanyaan mereka akhirnya diketahui kalau energi sihir yang dipancarkan oleh tersangka sama dengan energi sihir yang para monster pancarkan, walaupun dia tetap ngotot mengaku sebagai manusia sejati. Kemudian salah satu peserta bertanya, kenapa tidak mengungkapkan identitasnya langsung jika dia memang manusia? Sebenarnya aku tidak ingin mengungkapkannya sekarang, karena si tersangka ada hubungan dengan salah satu peserta konferensi. Namun atas desakan dari Liu Zigang, akhirnya Pak Brennon secara resmi mengkonfirmasi kalau si tersangka adalah ayah dari hunter Korea. Tidak lain adalah Sung Jinwoo. Lagi-lagi seluruh ruangan menjadi gempar. Liu Zigang pun bertanya langsung kepada Jinwoo, apa yang akan dia lakukan sekarang? Jinwoo dengan tegas menjawab, jika dia memang monster, aku sendiri yang akan menghabisinya. Namun jika ternyata dia adalah ayahku, meski seluruh dunia menjadi musuhku, aku pasti akan melindunginya. Begitu konferensi selesai, Agen Adam benar-benar tidak percaya. Bagaimana bisa Jinwoo mengatakan kata-kata provokatif seperti itu di depan 500 top ranking hunter dari 120 negara? Dia pikir hanya ada satu orang yang berani mengatakan hal semacam itu. Tapi kenyataannya, orang tersebut sudah Jinwoo kirim masuk ke rumah sakit. Jinwoo diundang untuk menghadiri pesta yang Biro Federasi siapkan. Namun belum sempat menjawab, Liu Zigang dan rombongannya sudah datang menghampiri mereka. Karena Agen Adam bisa berbahasa Mandarin, dia menerjemahkan setiap kata yang Liu Zigang ucapkan. Berkat itu akhirnya Jinwoo tahu kalau raksasa yang kabur ke laut telah dikalahkan oleh Liu Zigang. Karena tahu betapa kuatnya satu raksasa yang dia kalahkan, sang hunter jadi penasaran, ingin bertemu langsung dengan orang yang sudah menutup dungeon break yang muncul di Tokyo. Liu juga bilang terkait insidennya dengan Thomas Andre. Dia yakin kalau Thomas lah yang salah. Liu juga berharap kalau tersangka pembunuhan Christopher Reed bukanlah ayahnya.